Baik guys, mungkin aku ingin kasih tahu buat kalian semua, ini ada sedikit background dari bintang tamu kita hari ini. Ini menarik banget, yang aktif di salah satu perusahaan yang bernama PT Anara Mandiri Utama di bidang kontraktor dan general trading. Dan buat kalian semua yang masih bingung untuk nongkrong-nongkrong ataupun ngopi-ngopi, kan bisa langsung datang aja di Narasakupi, karena ini menarik banget. Bisa diskusi santai di sana, bisa ngopi bareng dengan teman-teman, dan juga suasananya sangat happy pastinya. Ini lokasinya di UBM, bisa langsung datang ke sana. Oke guys, dan jangan lupa juga mampir di teras Narasa. Ini tepatnya di Ulele Park. Oke guys, ini informasi sedikit dari saya. Oke, sebentar lagi kita akan coba ngobrol dengan bintang tamu kita. Ini pasti menarik banget. Buat kalian semua, kalian jangan malas-malasan nih di masa pandemi, kalian tetap produktif dan kreatif, dan harus jaga kesehatan guys. Oke, kita akan pelan-pelan nih guys, kita akan menunggu beberapa menit lagi bintang tamu kita datang, dan kita coba hubungi dulu. Oke, baik, jadi bintang tamu kita ini dia sangat ekspert ya di bidang personal dia, organisasi politik juga aktif, organisasi usaha juga aktif, ya pokoknya keren banget. Ini kita langsung aja mampir dia. Oke guys, ikuti kita guys. Keren banget. Oke Kak Anara. Oke guys, gimana Kak Anara, kabarnya Kak Anara hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita sudah bersama Kak Anara yang di awal. Poinnya anak muda yang juga aktif di Iya, halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita bisa santai aja nih sambil jalan-jalan nih Kak, untuk lebih asik ngobrolnya. Jadi buat teman-teman semua, ini Kak Anara nih juga pakai background bajunya politik ya, dari Hanura ya? Iya. Dari Hanura tadi kita. Saya acara. Iya baik, kita tadi sempat juga ngobrol nih soal perjalanan karir Kak Anara. Mungkin kita lebih ngobrol santai lagi nih Kak. Boleh, dengan boleh. suasana alam yang juga cukup indah nih Kak. Oke teman-teman semua, kita akan tanya nih dengan Kak Anara. Kak Anara, ini kan Kak Anara sibuk banget nih di dunia politik nih Kak. Apalagi sekarang sudah menjabat sebagai ketua DPC Hanura Kota Banda Aceh kan, Kak Anura ya. Pastinya di luar karir politik ada karir lain dong. Karir lain juga dong yang dijalani. Pasti ada ya? Iya, kita mengelola beberapa usaha yang ada. Baik, ada. Itu gimana sih Kak? Maksudnya memanajemennya kan nggak semua orang bisa bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Apalagi soal waktu nih kan, sibuk banget. Oke, hari kita sambil jalan aja. Gimana sih Kak kalau dari Kak Anara sendiri? Iya. Kalau saya kan memang pada dasarnya sesuatu yang saya tekuni sekarang adalah passionnya saya gitu. Baik, jadi ketika banyak kegiatan, jadi kegiatan ini menjadi kesenangan sehari-hari saya gitu. Baik, Jadi karena kesenangan ini menjadi passion saya sendiri, segala sesuatunya menjadi mudah gitu. Iya. Berarti nggak berat? Enggak berat. Nggak berat. Karena biasanya kalau udah terlalu banyak terjun ke bidang yang geluti itu ya terasa ini ya, maksudnya aduh harus kesini dulu, harus kesini dulu. Maksudnya prioritasnya tuh gimana sih Kak? Maksudnya bisa menyesuaikannya. Apalagi perempuan nih kan. Perempuan kan memang sulit nih. Iya. Nah jadi kembali ke passion tadi ya, karena memang passionnya saya ini kan orang yang tipikalnya nggak sanggup diam. Nggak gitu. sanggup diam, baik. Jadi saya orang yang nggak sanggup diam di satu tempat gitu. Dan yang kedua, saya fokus kepada apa yang saya impikan begitu. Artinya ketika sesuatu hal yang ingin saya wujudkan, saya fokus kepada hal-hal itu gitu deh. Baik, iya betul. Apa nih Kak kalau bisa usahanya? Tadi Yogi sempat baca-baca juga nih dari background Kak Anara sendiri, ada beberapa usaha yang ditekuni Kak ya. Warung kopi juga ada nih. Ada. Di bidang perusahaan ada juga kontraktor tadi katanya. Terus ada juga di bidang otomotif ya. Iya, spare part. Spare part. Iya baik. Ini ada banyak karyawan yang dikerjakan di situ. Apa kan ini kan lagi masa sulit nih pandemi. Gimana sih Kak? Yang pertama, niat saya dalam membuka usaha itu bagaimana bisa kita juga memberikan manfaat dan menyediakan lapangan kerja kepada orang lain. Termasuk kalau warung kopi dan restoran pun kita buka itu di saat masa pandemi COVID-19 ini. Jadi bagi saya itu bagaimana bisa menutupi kos karyawan saja itu sudah syukur kalau untuk saat di pandemi ini ya, khususnya kalau bidang di wirausahanya sendiri gitu.
Karena dampak Pak COVID ini kan sangat luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Di mana memang lapangan pekerjaan pun secara besar-besaran ini dirumahkan dulu gitu. Artinya mereka diistirahatkan. Nah, sementara data yang kita peroleh juga kita tahu bahwasanya angka pengangguran itu kan setiap tahunnya tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada begitu. Ditambah lagi dengan pandemi COVID ini ya pastinya dampak itu kan sangat dirasakan sama masyarakat begitu. Nah, makanya dengan saya memikirkan hal-hal itu kepada banyak orang gitu. Akhirnya kami membuka peluang lah, walaupun tidak besar, tapi setidaknya bisa menghidupi beberapa puluh kakak yang tergabung di dalam usaha kami gitu. Betul Kak, karena kan ini juga bagian dari bantuan juga ya untuk masyarakat yang lagi susah banget ya untuk beradaptasi dengan dunia yang baru mungkin. Apalagi COVID, kita tidak tahu kapan berakhir ya. Mudah-mudahan tetap cepat berakhir nih. Dan semua masyarakat juga bisa bebas berekspresi Kak ya. Betul sekali. Baik. Ini keren banget guys Kak Anara, anak muda yang juga profesional di bidangnya ya. Mungkin dari Kak Anara sendiri punya usaha itu apa ada support dari orang tua, gimana sih? Memang sendiri bergerak? Iya. Kalau support dari orang tua sebagai anak kita pasti selalu disupport ya baik melalui doa ataupun melalui yang lain. Nah, kebetulan karena memang saya dilahir dari keluarga yang orang tua saya tidak sanggup mensupport dari dana gitu kan. Jadi semua sesuatu yang dimulai dari sekarang kan prosesnya dari nol. Jadi memang tidak instan karena dulu ketika saya masih usia 8 tahun pun saya sudah mulai berdagang ke sekolah gitu. Nah, kalau dulu kan waktu saya masih sekolah dasar saya udah mulai bawa kerupuk ke sekolah gitu. Nah, kemudian pada saat SMP dengan SMA pun ketika teman-teman saya waktu pas hari libur jalan-jalan. Nah, kalau saya sudah enggak lagi deh gitu. Udah mulai memang bekerja gitu. Jadi basicnya memang dari kecil itu sudah terbentuk gitu. Baik. Iya, artinya sesuatu yang kita mulai yang hasilnya hari ini itu punya proses yang 5-10 tahun yang lalu yang mungkin kita tidak ceritakan pada saat itu gitu. Kita ceritakan pada saat yang ketika kita sudah meraih sesuatu yang kita inginkan mungkin Kak ya. Kalau sekarang ditanya sesuatu yang diinginkan pastinya masih banyak hal yang ingin dicapai Yogi. Berarti tapi ada beberapa hal yang sudah dicapai pada saat ini. Sudah 10% dari keinginan saya dulu waktu pas masih kecil itu saat ini sudah terrealisasi 10%-nya gitu. Baik Kak Anara, tadi dari perjalanan karir politik sampai sekarang sudah kita dengarkan sama-sama nih. Maksudnya Yogi sudah tahu juga nih Kak Anara. Mungkin dari Yogi sendiri nih Kak Anara ya. Semua orang itu kan punya proses dari awal dia sampai sekarang itu gimana. Tadi Kak Anara sempat singgung juga nih. Sudah jualan kerupuk nih ceritanya waktu dulu Kak Anara. Iya, itu proses yang dijalani dulu pernah kebayang nggak sampai titik sekarang sudah menjadi sosok yang mungkin udah power banget nih di bidangnya gitu. Gimana sih Kak merasakan itu? Saya kan memang dibesarkan dari keluarga yang broken home ya. Baik. Artinya dari kecil pun mental itu memang sudah tertanam gitu. Ketika orang tua saya pisah waktu saya usia 8 tahun, lantas saya diasuh sama kakek dan almarhum kakek dan nenek saya. Nah, di situ saya belajar tentang kehidupan mandiri gitu. Dan ketika saya berusia 12 tahun pun saya sudah tidak terbiasa lagi meminta uang jajan kepada orang tua saya begitu. Nah, bahkan waktu pas masih kecil, ketika saya masih usia 15 tahun, banyak sekali hal-hal yang saya tulis di belakang pintu tempat tidur gitu deh. Nah, pernah suatu saat ya kan yang membuat saya sampai termotivasi sampai dengan hari ini gitu deh. Nah, jadi ketika saya menulis impian, saya pengen memiliki perusahaan, memiliki banyak karyawan, menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang lain, membahagiakan orang tua gitu. Nah, di situ karena banyak impian yang saya tulis, jadi ada teman saya, saudara saya yang mengatakan seperti ini, nggak usah mimpinya
biarlah gitu kan. Nanti kalau jatuh sakit gitu. Tapi artinya saya belajar bukan untuk memusuhi orang lain begitu. Ketika kita dicemooh sama orang lain, di situ saya belajar bagaimana motivasi kita itu terus semakin tumbuh sehingga hal-hal yang kita inginkan tadi bisa kita capai begitu. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu yang besar ya kita juga harus berani dan berpikir yang besar gitu. Kenapa? Karena yang saya yakini di Ogi perubahan terbesar itu dimulai dari mindset. Dari mindset, Artinya ketika mindset kita positif, hal-hal kita itu pasti akan positif. Akan positif, betul. Contoh nih misalnya ya, ketika kita ketemu nih dengan orang dengan pertama kalinya gitu kan. Dari orang ini banyak sekali nih segi positif yang ada dalam diri dia. Betul, Nah, tapi yang kita lihat, yang kita komentari hal yang nggak baiknya gitu. Jadi memang itu yang harus kita tanamkan kepada prinsip dan karakter serta moral kita gitu. Ketika lihatlah sesuatu itu dengan hal-hal yang positifnya gitu. Jadi di mana kesuksesan itu berada dimulai dari mindset. Dari mindset, baik. Berarti sejak kecil saja sudah membuat impian-impian yang besar nih Kak ya? Gimana kalau hari ini sudah mencapai beberapa impiannya? Kalau ke depan sih apa yang ingin Kakak capai? Ini kan sudah beberapa capaian yang sudah dicapai. Apa sih yang dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang paling Kakak inginkan? Yang pastinya Gi, selain daripada membahagiakan orang tua, keluarga itu kan pasti ya. Tapi bagi saya adalah pencapaian yang paling saya inginkan bagaimana saya bisa memberi manfaat kepada orang banyak, menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang lain sehingga sesuatu yang menjadi milik bagi saya bukan hanya menjadi milik tetapi juga menjadi manfaat dan berkah kepada orang lain. Itu yang paling terpenting ya? Itu yang paling terpenting. Jadi kalau konsepnya ketika mau ditanya menjadi apa, saya ke depannya saya ingin menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu impian yang ada dalam diri saya ini bagaimana sebelum usia 35 tahun ya minimal saya bisa menyediakan 1000 lapangan pekerjaan untuk orang banyak gitu. Itu salah satu poin yang akan Kakak kejar ke depan nih. Ya, mudah-mudahan kayak ini terwujud ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih dipermudahkan lagi segala usaha walaupun memang sekarang pencapaian dari itu sudah di angka 10%. Di angka 10%. Dari tim yang sudah tergabung di saat ini kami di Anara Group sudah ada 10% dari impian yang direalisasikan itu. Karena yang saya yakin ini Gia, sesuatu hal yang kita inginkan besar pasti yang di atas akan memberikan yang besar. Jadi kembali kepada pemikiran kita gitu. Kita ingin hal yang besar dan kita akan disuguhi hal yang besar. Tapi kalau kita pengen hal yang sempit, kita berpikir yang sempit, pasti yang diberi juga hal-hal yang sempit gitu. Ada juga nih Kak, orang yang beranggapan bahwa untuk perempuan nih ada keterbatasan untuk bisa berekspresi di lingkungannya usia. Kalau dari Kak Nara sendiri ada rasa minder nggak sebagai perempuan yang mungkin circle-nya susah diperluas? Ya kan kita ada batasan-batasan yang tidak mudah untuk langsung menyatu dengan lingkungan kita. Tapi kalau dari Kak Nara sendiri ya relasinya juga cukup baik ya. Gimana sih membangunnya Kak dari Kakak sendiri? Kalau Kak Nara itu berprinsip semua kepada pandangan ya. Pandangan. Iya, artinya apapun yang kita lihat itu adalah kembali kepada pandangan kita sendiri gitu. Makanya tadi dalam konteksnya ya kalau kita lihat hal yang positif ya kita akan bergaul kepada hal yang positif. Nah, ketika kita melihat hal yang negatif ya pastinya juga kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang negatif. Nah, contoh kecilnya saja nih ya. Kita kalau ya mau membeli mukena ya kan pasti perginya ke toko mukena gitu, bukan ke toko mainan. Nah, artinya kita berada di posisi manapun, kita harus memiliki cara pandang yang positif. Kita harus memiliki hal-hal yang positif lah kita tanamkan di dalam diri kita. Itu yang paling terpenting Kak ya? Itu poin yang paling terpenting. Tapi anak muda sekarang masih ragu untuk memulai sesuatu nih Kak. Kita jalan aja ke sana Kak. Gimana kalau kita lihat pandangan di sana tuh? Kalau bisa Kak Nara bisa di depan sana nanti Kak untuk maju sebagai penggerak anak-anak muda yang kreatif nih Kak, khususnya Kak ya di Aceh nih. Kita bisa membawa perubahan untuk negara kita sendiri nih Kak. Terakhir nih Kak, Yogi ingin bertanya dari Kak Nara sendiri, apa sih harapannya buat karir ke depan? Yang paling terpenting itu. Apa sih harapannya buat karir? Yang pastinya kalau ke depan deh kami mudah-mudahan bisa survive supaya kami terus bisa memberikan hal yang baik, manfaat yang baik, bisa membantu sesama. Itu yang harapan terus ke depan, karena kita tahu bahwasanya
kondisi pandemi COVID ini banyak sekali memang wirausaha dan pengusaha-pengusaha yang merasakan dampak dari pandemi ini gitu deh. Ya, baik. Ini yang harus kita persiapkan nggak ya? Iya. Sebagai orang yang sudah punya kemampuan untuk itu Kak ya. Iya. Salah satunya Kak Anara. Semoga Kak Anara sukses terus Kak Anara ya. Bisa membantu anak-anak muda yang mungkin masih belum paham nih untuk bergerak sedemikian rupa menjadi pribadi yang unggul mungkin Kak Anara ya. Tetap support Kak Anara ya. Thank you banget waktunya hari ini Kak Anara. Kita bisa sharing-sharing di lain waktu Kak Anara ya. Bersama Raja TV. Baik teman-teman semua, ini Kak Anara. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang selalu setia untuk menonton Raja TV. Dan ini keren banget sharing-sharingnya hari ini. Dan support terus nih Raja TV bersama Kak Anara hari ini. Thank you, see you.